Shalom, Bu Evi Lampus, Kakak Estina, Kakak Dewi, selamat pagi. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tahu Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Terbaik di hidupku, tak merancangkan yang buruk bagiku. Engkau segalanya, tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Allah bekerja tuh kebaikanku. Shalom, tadi saya lihat ada Kakak Hendri. Selamat bergabung. Wah, luar biasa Kakak Hendri ini diberkati, pelayanannya semakin diberkati. Amin, amin, amin. Semakin banyak orang dibebaskan lewat pelayanannya Ko Hendri ya. Dan Pak Yosef, shalom, selamat pagi. Kakak Erikota, Ibu Esther, terima kasih sudah bergabung ya. Ica, good morning juga. Kakak Rame Ana, shalom semuanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kakak Orlan, selamat bergabung. Kakak Lorong Jiwa, Kakak Joandre, Kakak Lopez. Percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depan-Mu penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Oh, segala dosa hidup, entah ku mengerti, ku serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku.
terbaik bagiku. Kau yang terbaik di hidupku, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Allah bekerja tuh kebaikanku. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini dan terangi setiap mata hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini, sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, apapun keberadaan kita, kita mau ucap syukur kepada Tuhan. Ya, shalom Kakak Pimping, Kakak Orlan. Ya, setuju banget. Mulai dari hal yang terkecil. Terima kasih ya Kakak Orlan. Baik sekali Kakak Orlan ini. Ya, kita mau melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang kemarin. Ya, Bapak Ibu yang nggak ngikutin live saya kemarin, saya mohon izin ya Bapak Ibu untuk refresh sedikit pembahasan yang kemarin supaya yang baru ikut hari ini itu akan terberkati juga. Kemarin kita membahas tentang Yakub, ya, ceritanya belum selesai. Bagaimana Tuhan mengubahkan Yakub dari seorang penipu menjadi orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Ya, perjalanan Yakub. Kemarin sampai di mana? Sampai, ayo siapa yang tahu? Ya, bagaimana Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberikan janji yang khusus, yang spesial untuk Yakub. Ya, seperti yang saya sudah beritahukan berulang-ulang, ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu gak mungkin gak ngasih tahu ke kita rencananya Dia untuk hidup kita. Dan rencananya Dia itu pasti jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Mungkin engkau saat ini datang kepada Tuhan karena masalahmu. Ya, kebanyakan begitu kan. Kebanyakan waktu kita ada dalam posisi yang paling rendah dalam hidup kita, waktu kita putus asa, waktu kita sakit belum sembuh-sembuh, kita sungguh-sungguh datang nyari Tuhan. Biasanya itu yang memicu kita untuk datang sungguh-sungguh nyari Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu bukan hanya mau memulihkan hidup kita, Tuhan itu bukan hanya mau menyembuhkan kita, bukan.
tetapi jauh lebih besar rencananya bagi kita kalau kita ya sungguh-sungguh mau cari dia, bergaul dengan dia supaya ketemu ya, sungguh-sungguh ketemu. Ya, kita teruskan, nggak lama-lama ya. Kita teruskan kemarin sampai kejadian 28 ya. Kejadian 28 bagaimana, oh ya saya mau mengajak Bapak Ibu highlight satu poin yang saya kelewatan kemarin. Waktu Yakub sudah mendapatkan perjumpaan pribadi ya, encounter with God, ya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berjanji kepada dia akan memberkati dia dan banyak bangsa akan diberkati lewat keturunannya Yakub. Padahal Yakub cuman kepengen apa kemarin? Cuman kepengen ya gua ada makan, gua ada minum, gua ada pakai, gua ada bisa tidur di dalam rumah gitu ya kan, cuman itu simple kepengennya. Mungkin banyak dari kita juga kepengennya begitu simple, kita nggak mikir yang jauh-jauh, yang dahsyat, yang luar biasa, enggak. Mungkin kita datang ke Tuhan juga sama, cuman kepengen sembuh misalnya, atau cuman kepengen diberkati. Tetapi janji Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian apa yang Yakub lakukan, saya mengajak Bapak Ibu melihat Kejadian 28 ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz ya. Saya lupa kemarin meng-highlight ini. Betel itu artinya rumah Allah ya. Ini adalah sekali lagi simbolik penyerahan dirinya Yakub kepada Tuhan. Dia ingin menjadikan dirinya itu ya seseorang yang menyembah Allah. Nah, ini simbolik untuk kita saat ini ya. Kita tidak mendirikan tugu, tetapi Bapak, Ibu, dan saya, kita menjadikan diri kita, tubuh kita adalah house of God, rumah Tuhan, rumah Allah. Kita menjadikan diri kita sebagai mesbah, tempat penyembahan kepada Tuhan, tempat Allah tinggal ya. Mari Bapak Ibu, saya nggak tahu di mana posisi Anda. Apakah Anda ada di posisi yang lagi nyari-nyari Tuhan belum ketemu? Ataukah engkau sedang ya sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengalami janji pribadi dari Tuhan? Mungkin engkau tidak mengalami janji pribadi lewat ya perjumpaan secara pribadi seperti Yakub gitu ya. Tapi mungkin engkau mengalami janji dari Tuhan, mungkin lewat mimpi, atau mungkin lewat penglihatan, atau mungkin lewat hamba Tuhan yang menubuatkan kepadamu, atau lewat tangan hamba Tuhan yang mengurapi engkau pada saat itu, pada saat pengurapan engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bisa ya, itu nggak mungkin, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin, itu semua bisa. Nah, saya nggak tahu posisi Anda di mana, tetapi engkau yang lagi nyari Tuhan, jangan berhenti ya. Nanti di akhir saya akan bahas lebih untuk itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang lainnya. Nah, ketika engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, jangan lupa yang seperti kemarin saya ngomong, bangun perjanjian secara pribadi dengan Tuhan, sama halnya seperti Yakub membangun perjanjian dengan Tuhan. Sama halnya seperti saya kan membangun perjanjian. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu yang kemarin ikut live saya, yang sudah dengar bagaimana Yakub membuat perjanjian pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sudah ketemu Tuhan, apakah engkau sudah membangun perjanjian pribadi dengan Tuhan ya? Bukan hanya saja menyerahkan hidupmu sebagai mesbah penyembahan bagi Tuhan, sama halnya seperti Yakub yang kita pelajari ya. Tetapi apakah engkau sudah membangun perjanjian pribadi juga dengan Tuhan? Mari, semua firman Tuhan, kebenaran firman yang kita dengar itu jangan hanya masuk ke kepala ya, udah gitu keluar, udah gitu lupa ya. Engkau yang belum tahu, mau
bangun janji apa sih? Tanya sama Roh Kudus, tanya sama Tuhan. Rencana engkau dalam hidupku ini apa sih? Apa yang kau mau dalam hidupku? Bangun komunikasi, karena Tuhan itu adalah pribadi. Dia bukan Tuhan yang jauh di mana, di langit sana yang gak kelihatan gitu ya. Ya, Tuhan itu rohnya ada bersama-sama dengan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak perlu jauh-jauh seperti apa? Seperti Yakub. Ya, harus pergi ke satu tempat yang istilahnya yang spesial. Tetapi dirimu dan diriku yang jadi portal. Ya, saya mengatakan istilah portal. Ya, entahlah Bapak Ibu mau mau berpikir apa, tetapi memang sesungguhnya kita itu portal, pintu gerbang kan, portal kepada roh-roh yang baik, Roh Kudus, ya malaikat-malaikat Tuhan, ataupun roh-roh yang jahat. Kemana kita buka pintu hati kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dari perjanjian pribadi. Kita mau melihat bagaimana setelah itu Yakub, mungkin Bapak Ibu juga tahu, akhirnya Yakub ketemulah dengan Rahel, yang dibawalah ke rumahnya, ke rumah ayahnya Laban. Dan kemudian kita juga tahu bagaimana Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Ya, saya tidak akan membahas banyak di situ. Saya hanya akan menekankan suara firman yang Roh Kudus berikan kepada saya, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, yang kita mau sama-sama belajar bagaimana setiap tindakan kita, Bapak Ibu, walaupun engkau misalnya pilihan Tuhan, kita melihat bagaimana Yakub ini adalah pilihan Tuhan kan, orang yang dipilih Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu dan saya, kita ini adalah pilihannya Tuhan. Kita udah dikatakan kita adalah anak-anaknya Tuhan, betul? Karena kita percaya Tuhan, betul? Betul kan? Kita udah ya rajin ke gereja, kita udah suka doa, rajin doa. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita melihat ketika ya Yakub kan berbuat dosa karena dia menipu papanya. Walaupun ya bukan sepenuhnya salahnya dia dong. Ya kan mamahnya yang nyuruh, betul? Masih ingat Bapak Ibu kesaksian saya yang saya sempat jadi kepala broker, salah satu ya broker trading ya. Dan masih ingat kesaksian saya ketika saya udah bertahun-tahun, udah lama sekali, akhirnya saya bisnis yang lain dan kemudian bisnis saya hancur. Udah gitu saya tanya sama Tuhan, kenapa? Kayaknya semua pintu ditutup, semua orang nyerang saya. What's wrong? Apa yang salah? Untungnya saya masih punya common sense, nanya sama Tuhan, apa yang salah? Kemudian dalam doa Tuhan memperlihatkan saya tentang apa yang saya lakukan dulu. Walaupun sebetulnya bukan salah saya sih, saya kan cuma jadi kepala cabang dan saya juga seorang trader, bukan? Tetapi Tuhan tunjukkan begitu banyak orang yang susah, yang nangis karena kehilangan uangnya, karena tradingnya rugi gitu ya. Walaupun bukan secara langsung salah saya. Betul dong, kalau saya mau argue bisa dong sama kayak Yakub. Yakub juga bisa argue, bukan salah saya dong, itu mama gue yang nyuruh. Bisa banget Yakub ngomong begitu. Bisa, tetapi Yakub enggak. Maksudnya sekarang kita melihat bagaimana Yakub membayar Bapak Ibu, membayar dosanya dia yang suka nipu itu ya. Bukan yang suka ya, cuman sekali sih yang kita tahu ya. Ya 2 kali lah mungkin ya. 2 kali, yang pertama ke Esau, yang kedua ke bapaknya. Ya sebetulnya nggak nipu sih, kalau kita mau argue kita bisa ngomong nggak nipu, itu kan trading, maksudnya ya trading kan, trade, yang menukar sesuatu. Ya. Tetapi Bapak Ibu lihat ya janjinya Tuhan. Saya mau ngajak Bapak Ibu kembali melihat supaya Bapak Ibu paham betul bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, ya setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ya dicatat. Nggak ada yang
nggak ada konsekuensinya, walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, ya seringkali kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah diberi hadiah kebenaran. Nah, kalau begitu, apakah kita boleh suka-sukanya kita melakukan segala sesuatu? Enggak, Bapak Ibu, itu adalah kebohongan dari iblis. Yang berpikir seperti itu adalah kebohongan dari iblis. Saya mau mengajak Bapak Ibu lagi melihat lagi kebenaran firman Tuhan, ya, janjinya Tuhan kepada Yakub. Ini Yakub dijanjikan oleh Tuhan di Kejadian 28 ayat, balik lagi ya, ayat ke 14 dan 15 ya. Saya bacakan Kejadian 28 ayat 14 sampai 15. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba, janjinya luar biasa manis kan? Bapak Ibu, saat ini mungkin engkau juga mendapatkan janji yang luar biasa manis. Mungkin engkau tidak mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi engkau membaca firman Tuhan. Dan ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau tahu gitu langsung itu adalah rhema words ya. Itu adalah spoken words from God. Itu adalah suara yang langsung dari mulut Tuhan, spesifik untuk engkau. Begitu engkau mendapatkan janji firman Tuhan, itu ada suatu energi yang langsung masuk ke dalam jiwamu, dan kau tahu ini adalah janji Tuhan bagi engkau. Misal, engkau sudah mendapatkan janji bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan memberkati engkau. Misal, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Mungkin engkau juga sama seperti Yakub yang kau mendapatkan janji dari Tuhan. Dikatakan apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Terima kasih Papa Titien ya untuk gift-giftnya. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu, perhatikan, ini adalah janji Tuhan sebelum Yakub masuk ke rumah Laban. Aduh, lucu sekali pitanya. Terima kasih Kakak Hesti. Iya kan? Ini sebelum Yakub masuk ke rumah Laban. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Yakub bekerja kepada pamannya Laban? Kita tahu bahwa Yakub ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Yakub nipunya ya secara teknik, nipunya cuma sekali. Nipu sama papanya kan. Kalau sama Esau kan dia kan trading, maksudnya bertukar ya, bertukar. Karena Esaunya setuju, ya bukan salahnya Yakub dong. Yakub nggak menipu dong. Kalau sama papanya memang benar-benar menipu. Dia nipunya cuma sekali. Tetapi apa yang terjadi ya, ketika dia dijanjikan untuk dinikahkan dengan Rahel, dia dibohongin sama papa mertuanya. Dikasihnya apa? Siapa? Lea. Dia dibohongin. Padahal dia kerja untuk Rahel itu selama 7 tahun. Ya, kemudian apa yang Laban kasih? Laban ngasih Lea. Dan kemudian Laban ngomong lagi, ya, aku akan memberikan Rahel kepadamu, tetapi kerja lagi 7 tahun. Berarti coba Bapak Ibu perhatikan, dia membayar hutang dosanya itu berapa tahun ya. 7 tahun berlalu, 7 tahun lagi, kemudian apa yang terjadi? Laban mengganti gajinya Yakub itu berkali-kali. Dia dibohongin berkali-kali. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ya, melihat di firman Tuhan Kejadian. Saya mengajak Bapak Ibu melihat firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 25 ya. Kejadian 29 ayat 25. Oke, sebentar saya buka ya, supaya Bapak Ibu langsung melihat dari ayat firman Tuhan.
Kejadian 29 ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Ya, ketipu sama Laban. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Ya, dia ditipu. Kemudian saya mau ngajak Bapak Ibu melihat Kejadian 31. Mari kita sama-sama buka. Kejadian 31 ayat 6 dan 7 ya. Kejadian 31 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya. Ini adalah Yakub yang berbicara kepada Rahel dan Lea, kepada istri-istrinya ketika dia memutuskan untuk meninggalkan papa mertuanya. Kejadian 31 ayat 6 dan 7. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Bayangin Bapak Ibu, ya, engkau yang saat ini, ya mungkin kita juga semua orang berdosa ya, termasuk ini yang ngomong orang yang berdosa. Cuman di sini saya mau highlight, saya mau tekankan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir bahwa oh kita ini sudah diberikan hadiah kebenaran loh dari Tuhan. Kita sudah ditebus loh oleh darah Yesus. Jadi kita bisa hidup suka-suka kita. Enggak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan hidupmu yang saat ini, ya saat ini ya. Bapak Ibu lebih tahu hidupmu yang saat ini ya adalah hasil dari ya tindakan, keputusan, pemikiran, ya ucapan, doa-doa yang masa lalu, ya. Segala sesuatu itu yang kita tabur pasti kita tuai. Ya, saya di sini maksudnya tidak menghakimi, karena sama saya juga orang yang berdosa. Cuman saya menekankan hal ini supaya kita yang mengetahui kebenaran ini, kita sama-sama mau hidup di dalam kebenaran, ya. Karena kutuk dosa itu harus selalu dibayar. Ya, saya mau membacakan dari Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat 18 ya. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di sini kita melihat walaupun Tuhan sudah berjanji, ya Tuhan akan melindungi Yakub. Yakub bisa nggak sih nanya sama Tuhan, Tuhan katanya engkau sudah janji, engkau akan melindungi aku, tetapi kok aku ditipu sampai 10 kali. Bisa nggak Yakub ngomong gitu sama Tuhan? Bisa. Ya, kita melihat bahwa setiap konsekuensi yang kita lakukan itu ya kita akan menuainya, walaupun ya rancangan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Nah, yang membuat kita keluar dari rancangan Tuhan itu adalah apa? Itu adalah ketika kita toleransi kepada dosa. Bapak Ibu, saya sering kali ngomong dan saya nggak akan jemu-jemu ngomong supaya Bapak Ibu dan saya, kita semua sama-sama lari dari dosa. Karena ketika kita membuka pintu, ya kita toleransi kepada dosa, maka kita sedang apa? Membuka pintu lebar-lebar, ya kita sedang membuat surat kontrak dengan si iblis, supaya si iblis punya hak untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Ya, jangan khawatir ya Bapak Ibu yang sekarang engkau lagi khawatir, engkau yang lagi susah, engkau yang lagi menyesal, mungkin engkau menyesali perbuatanmu yang lalu.
selalu ada jalan keluar karena darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk kita. Yaitu selalu ada jalan keluar. Tetapi saya mau menekankan apa yang Yakub alami karena kesalahannya. Mungkin kesalahannya cuma kecil, istilahnya cuma sekali kan, dia berdosanya, dia nipu bapaknya cuma sekali. Ditipunya sekarang berapa kali? Dia 10 kali. Itu adalah pekerjaan setan iblis. Ketika engkau buka pintu, engkau buka pintu dengan dosa, ya toleransi dengan dosa, engkau sedang membuat surat kontrak dengan iblis, memberikan hak sewa bagi si iblis untuk menyewa rumahmu, menyewa engkau, menyewa tubuhmu, memberikan dia hak untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupmu, keuanganmu, ya kehidupanmu. Kayak Yakub ini yang dicuri apa? Berkatnya dia. Dia kan mencuri berkatnya Esau kan, mencuri berkatnya Esau dengan menipu papanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia dicuri berkatnya sampai 10 kali. Coba bayangkan Bapak Ibu, walaupun Tuhan berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan menjagai dia, melindungi dia, tetapi ingat, Tuhan kita itu menghargai hukum. Dia sendiri tidak akan melanggar hukumnya. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita bisa lolos tanpa mendapatkan konsekuensi dengan melanggar hukumnya? Logikanya di mana gitu? Akal sehatnya di mana? Tetapi itu yang seringkali kita pikirkan, betul? Oh, mungkin Bapak Ibu enggak, tetapi saya dulu begitu. Mantan yang sudah bertobat, karena saya selalu mendengarkan khotbahnya. Ya nggak salah ya, saya memberkati, saya hormat kepada setiap hamba Tuhan. Tetapi saya seringkali mendengar, wah, anugerah sudah menghapus. Ya memang anugerah Tuhan lebih besar dari segala dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Dan untuk itu pun ada konsekuensi yang kau harus perangi. Engkau nggak bisa lolos begitu aja. Ya memang darah Yesus sudah bayar setiap harga kutuk dari dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya harus bangkit, berjuang dalam peperangan, ngusir setan itu. Karena ketika kita buka pintu untuk si setan, ya iblis, dengan hak sewa itu ya, saya pakai simbol hak sewa untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ketika kita mau keluarin dia itu harus dikeluarkan secara paksa. Namanya juga iblis, dikasih hati minta jantung. Dia nggak mau hanya menguasai satu area dalam kehidupanmu. Dia mau menguasai seluruh kehidupanmu. Dan juga bahkan anak cucumu. Dia mau curi, dia mau ambil ya. Karena saya mau mengajak Bapak Ibu, si iblis itu pendakwa, dikatakan pendakwa. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Wahyu 12 ayat 10. Dikatakan apa? Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Ini berbicara tentang akhir zaman ya. Tetapi di sini yang mau saya tekankan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saya mau menyoroti yang kitab Wahyu 12 ayat 10b. Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Jadi tugasnya setan iblis itu apa? Di hadapan mahkamah pengadilannya surgawi, tugasnya mereka itu apa? Mendakwa kita. Dia dicatat dosanya kita itu. Yang nyatat dosanya kita itu siapa? Iblis. Karena dia cari celah, cari opportunity, cari kesempatan untuk masuk dalam hidup kita, untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Jadi dia standing, maksudnya berdiri di mahkamah surgawi ya, pengadilan mahkamah surgawi itu. Apa yang dia lakukan? Mendakwa kita setiap hari siang dan malam. Dikatakan siang dan malam mereka kerja mendakwa kita, mencatat setiap dosa-dosa kita. Ya, itu yang iblis lakukan.
Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin kau sudah pernah berbuat dosa tetapi kau sudah bertobat, ya yang ngedakwa engkau itu bukan Tuhan. Tuhan sudah membayar semua dosamu di atas kayu salib. Rancangan Tuhan itu baik untuk engkau. Yang mendakwa engkau itu setan iblis, jangan didengerin ya. Ya, jangan didengerin, asal kita jangan buka celah lagi untuk si iblis. Ya, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita sama-sama lari dari dosa. Setuju? Setuju ya, lari dari dosa. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu lagi melihat bagaimana Tuhan itu setia terhadap janjinya. Setelah Yakub membayar semua. Waktu zaman dulu kan belum ada, maksudnya Tuhan Yesus belum datang dan menebus dosa kita di atas kayu salib kan. Waktu zaman dulu apa yang Yakub lakukan? Membayar setiap dosanya. Dari, ya coba bayangin, ya satu dosa tetapi 10 kali lipat dia bayar ya. Tapi puji Tuhan, sekarang ada Tuhan Yesus yang sudah membayar setiap kutuk dosa kita di atas kayu salib ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita nggak usah lagi ya seperti Yakub membayar. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita masih harus tetap berperang, mengeluarkan si iblis itu secara paksa dari hidup kita ya. Sehingga dia itu berhenti mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan itu setia terhadap janjinya. Apa yang Tuhan lakukan setelah Yakub membayar setiap dosanya. Kemudian apa yang Tuhan lakukan ya, Tuhan setia terhadap janjinya. Tuhan berkata apa? Tuhan akan melindungi dia. Dan bahkan dia akan diberkati kan. Bahkan banyak bangsa yang akan diberkati lewat Yakub. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat Kejadian 30 ayat 27 sampai 30. Kejadian 30 ayat 27 sampai 30 ya. Kejadian 30 ayat 27 sampai 30 saya bacakan. Nah, orang yang disertai Tuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan, ya, orang lain pun akan melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Ya, nggak mungkin kalau disertai Tuhan tetapi hidupnya ya gitu-gitu aja gitu, nggak mungkin ya. Saya membacakan ya. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku, ya ini Laban berbicara kepada Yakub ya, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Maksudnya ceritanya beginilah. Ya, Laban, kau tahu bagaimana Tuhan sudah memberkatimu karena aku. Sekarang giliranku dong, giliran rumah tanggaku dong. Gitu ya. Nah, saya mau menekankan satu kebenaran firman Tuhan ya. Kita melihat bagaimana Tuhan juga melihat kesetiaannya Yakub di dalam bekerja kepada Laban. Kita melihat bagaimana Laban sudah nggak jujur kepada Yakub. Laban nipu dia 10 kali loh. Nah, kalau Laban sudah nipu dia 10 kali, ya Yakub sebetulnya bisa dong dia teriak sama Tuhan, Tuhan, Laban nggak jujur. Laban sudah nipu aku 10 kali. Aku bisa dong ngebalas misalnya kejahatan Laban. Misalnya, dia kan yang dipercayakan dengan segala harta benda ya, ternak-ternaknya Laban. Kalau dia mau nggak jujur, dia bisa dong dia ngomong, bosku nggak jujur sama aku juga bisa dong ngambil apa yang menjadi hakku. Misalnya, nah
Saya mau mengajak Bapak Ibu ya berpikir kalau kita ada di posisi Yakub. Saat ini mungkin ya engkau sedang diperlakukan tidak adil oleh bosmu, oleh atasanmu, atau oleh orang-orang di sekelilingmu. Kita mau sama-sama belajar seperti Yakub. Yakub tidak membalaskan dendamnya. Ya, Yakub bisa aja nggak jujur sama Laban. Orang dia yang udah dicurangin 10 kali loh. Sudah berapa tahun gitu loh dicurangin. Tetapi apa yang Yakub lakukan? Dia tetap setia. Dia sabar menunggu waktu Tuhan untuk membela dia. Ini yang Yakub lakukan. Sehingga dia mendapatkan janji Tuhan itu. Dia diberkati berlimpah-limpah. Ya, karena dia sabar, dia percaya dengan caranya Tuhan dan dengan janjinya Tuhan. Masih ingat ayat firman Tuhan kitab Amsal berkata ya, jikalau engkau tidak bisa dipercaya dengan harta milik orang lain, siapa yang akan memberikan harta untukmu sendiri? Nah, kita ya yang ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita juga mau belajar setia, belajar jujur dengan harta orang lain. Ya, belajar jujur, belajar setia, belajar memiliki integritas sampai waktunya Tuhan untuk mempromosikan engkau. Karena kalau Tuhan yang mempromosikan engkau, nggak ada yang bisa lawan, nggak ada yang bisa nutup pintu. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan memberkati Yakub. Caranya itu di luar nalar, di luar akal pikiran. Caranya Tuhan membela Yakub. Dan ya Bapak Ibu, nggak ada yang mustahil bahwa Tuhan yang sama juga bisa memberkati Bapak Ibu dengan cara di luar nalar, di luar akal pikiran. Ya, saya juga udah ngalamin gitu. Nah, Bu Esther tahu ya, saya udah share sama Bu Esther. Bu Esther, saya dapat mimpi ini loh. Ya terserah Bu Esther kalau mau percaya atau enggak gitu. Betul kan Bu Esther yang saya ngomong? Nah, Yakub juga sama. Yakub dikasih mimpi ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari Kejadian. Tuh Bu Esther ketawa lebar. Kejadian 31 ayat 8 sampai 12 ya. Kejadian 31 ayat 8 sampai 12 saya bacakan kepada Bapak Ibu. Ini Yakub lagi curhat lah ya sama istri-istrinya. Bagaimana ya dia sudah dicurangin sama papa mertuanya ya, tetapi Tuhan membela dia ya. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Kejadian 31 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan ya, mohon maaf sedikit panjang. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ini Yakub lagi ngomong ya, bagaimana ketika bapak mertuanya bilang, upahmu adalah anak kambing domba yang berbintik-bintik. Ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela dia karena dia udah dikasih tahu duluan lewat mimpi sama malaikat Tuhan bahwa apa yang harus dilakukan ya. Oke, saya baca kemudian ya. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Ya, Yakub itu dikasih tahu duluan ya, dikasih tahu bagaimana caranya ya. Bapak Ibu, enggak ada yang mustahil, engkau juga bisa mengalami ya pengetahuan supernatural seperti ini.
Sampai saat ini Tuhan masih berbicara dengan caranya. Ya, Tuhan bisa memberkati engkau dengan caranya jikalau engkau mau sama seperti Yakub. Yakub itu apa sih? Ya, dia ya memang harus bayar dosanya ya 10 kali lipat. Tetapi puji Tuhan sekarang ada Tuhan Yesus yang sudah bayar dosa kita. Tetapi tetap kita harus berjuang melawan setan iblis itu, mengeluarkan dia dari hidup kita. Tetapi kita juga mau belajar jujur, setia, taat, sabar, dan percaya mengandalkan caranya Tuhan, bukan caranya kita sendiri. Coba kalau kita jadi Yakub, wah kita udah keluar dari kerjaan, tinggalin bos yang kayak gitu. Misal, betul. Coba kalau kita jadi Yakub, misalnya ya, kita jadi Yakub, apa yang kita lakukan? Kita mau membela hak kita dengan cara kita sendiri. Bos kita nggak jujur, saya juga nggak akan jujur sama dia. Misal ya Bapak Ibu, saya nggak menghakimi ya, misal. Saya lagi berpikir diri saya sendiri aja gitu ya. Tetapi kita mau belajar dari Yakub. Dia percaya bahwa Tuhan itu setia membela janjinya, dan pada waktu yang tepat dia akan memanifestasikan janjinya. Kita pasti akan menerima janjinya. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Sebetulnya saya ingin membahas satu kebenaran firman Tuhan lagi yang penting ya. Cuman kayaknya sudah pukul 4.49, nanti besok-besok mungkin saya akan bahas dalam topik yang lain ya. Bagaimana caranya ya seperti Yakub bergulat dengan Allah. Yakub kan bergulat dengan Allah, demikian pula seharusnya kita itu ya sama seperti Yakub. Mungkin pengertian ini yang nggak banyak orang Kristen pahamin ya. Tapi ya sudah besok-besok lagi ya, sudah pukul 4.49 ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus, mari kiranya Engkau menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami juga mau, Tuhan, Bapa di surga, kami juga mau seperti Yakub yang diubahkan. Mungkin hidup kami, hidup yang penuh dengan dosa. Kami banyak melakukan dosa, kami banyak sekali tidak jujur, mungkin di dalam usaha kami, di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami. Mungkin seringkali kami mengandalkan cara-cara kami untuk mendapatkan hal-hal yang kami inginkan. Saat ini kami mohon ampun Bapa di surga, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu yang ada di live room ini. Engkau yang hendak didoakan, mari taruh tanganmu di dada. Saat ini saya berdoa bagi engkau ya, supaya kita jangan lagi memberikan tempat pijakan bagi si iblis untuk mencuri dalam kehidupanmu ya. Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan setiap kutuk dosa dalam hidupmu. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk penyembahan berhala, kutuk dosa sudah hancur, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah dalam hidupmu. Setiap roh-roh jahat saya usir keluar. Roh-roh yang mencuri berkatmu saya usir keluar dari kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas hidupmu. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas engkau, memenuhi hati dan pikiranmu. Diberkatilah engkau, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati segala sesuatu yang engkau pegang, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena darah Yesus sudah membayar setiap harga dari berkatmu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang lagi sakit, sekarang boleh pegang bagian tubuhmu yang lagi sakit.
Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Roh Kudus, mari jamah setiap anak-anakmu yang saat ini sedang sakit. Engkau yang sakit sekarang di tulang belakangmu, Roh Kudus jamah tulang belakang Bapak Ibu yang lagi sakit sekarang, dijamah Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, sakitnya sekarang hilang, jadilah engkau bebas, sembuh. Engkau yang sakit kaki sekarang, yang kakinya masih sakit, kuasa Tuhan mengalir, menjamah kakimu. Sekarang kakimu sembuh dari sakit ya Ibu Elizabeth Setiawan. Saya berdoa untuk Ibu Elizabeth Setiawan. Kuasa Tuhan mengalir, kakimu sekarang bisa digerakkan dengan normal. Ya, badanmu sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Badanmu ringan dalam nama Tuhan Yesus. Pinggangmu sekarang sembuh. Sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menjamah seluruh tubuhmu yang sedang sakit sekarang. Sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kakak Nora ini ya, saya berdoa, Roh Kudus jamah kakak Nora, semua roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, sekarang menyembuhkan engkau. Darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan belenggu kutuk keturunan atas hidupmu, sudah hancur, sudah patah. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sekarang sembuh, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang kau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk kakak Estina ya, Roh Kudus mengalir, menjamah kedua matanya kakak Estina. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir atas kakak Estina. Semua pikiran-pikiran yang negatif saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas kedua matanya kakak Estina. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kakak Estina. Kakak Estina sekarang bebas dari sakit penyakit di matanya, bebas dari obat tetes mata, bebas. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan untuk kakak Estina. Bebas dari obat tetes mata, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang matanya pulih, sama sekali sudah nggak enak lagi, sudah nggak mengganjel lagi. Matanya melihat dengan jelas. Sekarang matanya melihat dengan jelas. Kedua matanya melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan darah Yesus tutup bungkus kakak Estina. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa jahat, setiap sihir hancur, patah atas kakak Estina dalam nama Tuhan Yesus. Dilindungi Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Amin, amin, amin. Saya berdoa untuk Ibu Evi Lampus. Diberkatilah kesehatannya Ibu Evi Lampus, dipulihkan dari sakit batuk, flu, pileknya pulih. Roh Kudus jamah Ibu Evi Lampus sekarang, dijamah Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kakak siapa ini ya yang mohon pemulihan buat toko. Ya. Darah Yesus yang sucikan, kuduskan tokomu ya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa jahat atas tokomu. Sudah hancur, sudah patah. Demi nama Tuhan Yesus, toko ini menjadi toko yang diberkati Tuhan. Amin, amin. Untuk kakak Erikota, saya berdoa kuasa Tuhan mengalir atas kakak Erikota. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya kakak Erikota.
Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas engkau sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kalau mau didoakan secara khusus, boleh tulis di komentar sakitnya apa dan klik tombol tamu, jadi saya bisa undang naik ke atas ya. Oh ya, Kakak Katarin, saya berdoa ya untuk Kakak Katarin. Kakak, pengampunan itu adalah keputusan ya. Keputusan, ambil keputusan dulu ya, kayak ya saya ngomong juga memang Tuhan Tuhan latih saya terus dalam pengampunan, tetapi percayalah Bapak Ibu, jika engkau mengampuni ya, engkau itu pasti ya akan mendapatkan berkat Tuhan ya. Sebetulnya bukan hanya bicara berkat, pengampunan itu kita melepaskan diri kita dari serangan musuh ya. Jangan mau kita sudah disakiti, kita lebih menyakiti diri sendiri lagi karena kita menolak untuk melepaskan pengampunan. Ya memang mungkin sakit, tetapi ya Ibu Katarin ya, ambil keputusan untuk mengampuni. Masalah emosi, masalah nomor 2, yang penting keputusan dulu ya. Ya saya berdoa Roh Kudus tolong kiranya jamah hati Ibu Katarin sekarang, jamah hatinya, segala luka batin di hatinya, segala sakit hatinya saat ini Roh Kudus jamah, balut semua, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mampukan Ibu Katarin untuk mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang sudah bersalah padanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Ibu Katarin, karena ketika engkau tidak mengampuni itu engkau bukan hanya kehilangan berkat Tuhan yang saat ini loh, tapi juga kita nggak akan diterima di kekekalan ya. Ya, anaknya Miguel ada di sini kah? Kakak Dian, kok ada ya bisa kita panggil untuk doakan ya. Kakak Dian untuk Miguel. Ya, saya berdoa untuk Kak Vivi ya. Kuasa Tuhan sekarang mengalir atas Kak Vivi. Untuk kaki kirinya sekarang mengalir kuasa Tuhan. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Kak Vivi, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Kak Vivi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang menempel saya ikat, saya hancurkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang untuk Kak Vivi. Untuk kaki kirinya kuasa Tuhan mengalir. Kaki kirinya sekarang kuat, kuasa Tuhan mengalir. Kak Vivi boleh berdiri, coba ya dengan iman. Kak Vivi coba mulai berjalan ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Kaki kirinya kuat, sudah kuat untuk nginjak lantai. Ya, sekarang otot-ototnya sudah nggak kaku lagi, lemas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Mengalir, menyembuhkan Kak Vivi dalam nama Tuhan Yesus. Kak Vivi, apa yang kakak rasakan boleh tulis di komentar. Ya. Saya sambil oh iya, untuk Kakak Dian ya. Kakak Dian saya undang naik ya. Oh, mohon maaf, bukan Dian yang ini ya.
Oh, Dian yang ini betul. Shalom. 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 Shalom Ibu. Shalom. Shalom Ibu. Shalom. Sekali ya. Shalom. Suaranya berisik sekali. Oh, Ibu yang suaranya berisik. Ya, Ibu kedengeran suara saya? Ibu, shalom. Saya itu ya suaranya berisik. Mohon maaf. Ibu Dian, kalau enggak itu aja di inbox saya, masuk inbox saya ya. Nanti saya nanti saya layani Ibu. Ibu ke inbox saya, kasih tahu bahwa saya mau didoakan, anak saya sakit ini. Nanti saya akan respon ke Ibu ya. Nanti saya akan doakan. Ya, Kakak Vivi mau diundang naik ke atas kah? Kakak Vivi katanya malu ya mau diundang naik ke atas. Nanti kalau enggak, kalau Kakak Vivi bersedia, nanti saya itu ya. Nanti saya doakan. Kalau Kakak Vivi bersedia, nanti saya doakan. Saya doakan langsung kalau Kakak Vivi bersedia. Terima kasih untuk kesetiaannya selama ini mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan yang sudah dibagikan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua. Sambil menunggu, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk didoakan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita masuki hari yang baru ini dengan puji-pujian. Puji-pujian apa Bapak Ibu? Kemurahan-Mu. Itu lagu favorit saya ya. Atau Bapak Ibu ada yang request, silahkan. Kalau saya bisa nyanyinya ya, saya ini nggak pinter nyanyi, Bapak Ibu mohon maaf. Tetapi suka disuruh, di gereja suka disuruh jadi pemimpin pujian alias liturgis, coba bayangin. Surya bersinar, oke, Surya bersinar itu saya bisa kalau Surya bersinar. Padahal nggak bisa nyanyi, nggak pintar nyanyi, ya ampun gitu ya. Oke, mari kita naikkan pujian. Ya, karena untuk memuji Tuhan itu nggak perlu pintar nyanyi, tetapi dari hati. Ya, terima kasih Kakak Estina. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Ya, Kakak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Kakak Estina sudah tap-tap layar ya Kakak rencana tadi. Shalom Kakak Pimpin. Melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap.
Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Terima kasih Kakak Elin yang sudah bergabung, Kakak Hayang tadi yang sudah share live-nya, Kakak Joni, Kakak John Lembang, Kakak Eri Kota, Kakak Orlan. Bersyukur untuk manajerku yang saat ini ulang tahun, berkat Tuhan yang luar biasa. Diberkati ya, diberkati untuk manajernya Kakak Orlan, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Estina, terima kasih. Saya masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Ya Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Akanku Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan setia, Dia tinggalkanku. Oh, Ibu Mimin mau ya? Ibu Mimin sakit apa? Saya undang naik ke atas. Enggak, oh ada ya. Monggo silakan Ibu Mimin. Ibu Mimin sakit apa? Saya sudah undang naik ke atas. Tidak bisa. Shalom. Shalom. Nah, enak kan jernih suaranya, nggak kayak tadi berisik. Ya, Bu Mimin, apa yang bisa dibantu? Mau didoakan, dengar enggak ya? Dengar jelas kok. Mau Iya. didoakan itu loh ya. Beberapa 2 tahun ini kan aku bangun kos-kosan lah. Semua uang itu tercurah ke situ, tapi belum jadi. Ya, terus akhirnya perekonomian tersendat-sendat. Terus akhirnya membuat tulang-tulang saya juga kepikiran sakit semua. Oh, iya, saya merasa itu sih. Ya, saya berdoa ya buat Ibu Mimin ya. Mari kita berdoa. Ya, darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Mimin, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk penyembahan berhala, hancur, patah atas Ibu Mimin demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat saya usir keluar. Sekarang setiap roh-roh kutuk saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Ibu Mimin sekarang. Kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya. Segala kekhawatiran, kecemasan, sakitnya, rasa sakit hatinya sekarang saya cabut semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang mengeringkan air matanya, Engkau yang terlebih tahu Bapak di surga, setiap air matanya yang keluar sekarang kasih Tuhan mengalir, memulihkan hatimu, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas Ibu Mimin sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat untuk Ibu Mimin dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya berdoa kuasa Tuhan mengalir, menjamah tulang-tulangmu, tulang-tulang punggungmu yang sakit, kaki, tanganmu yang sakit sekarang sembuh. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir terus. Ibu Mimin yang sakit yang di mana? Yang persisnya? Ya di lutut, terus itu kepala sering puter
kalau kurang tidur, terus itu di jari-jari kayak di tulang-tulang gitu. Oh iya ya, sekarang saya berdoa ya. Roh Kudus, jamah lututnya sekarang, lututnya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lututnya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan tangannya yang kebas-kebas sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tangannya yang ngilu, yang kebas sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk lututnya Ibu Mimin sekarang kesembuhan mengalir terus, mengalir juga atas kedua tangannya, mengalir, membebaskan Ibu Mimin dari rasa sakit. Sekarang lututmu sudah nggak sakit lagi, sekarang kedua tanganmu sudah nggak ngilu, sudah nggak kebas lagi, sekarang normal, bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Bu Mimin, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Ada ini aku latih tekuk-tekuk terus. Ya. Bisa ditekuk lemas. Sekarang udah lemas. Udah ditekuk lemas ya. Ya, tadinya kaku. Kaku ya. Puji Tuhan. Ya, lututnya gimana? Lututnya juga ini saya latih, saya gerak-gerakkan. Ya, enggak. Kan tadinya sakit, sekarang masih sakit apa udah hilang sakitnya? Tinggal sedikit sih. Tinggal sedikit, saya doa lagi ya. Kaki lutut kanan atau lutut kiri atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke, saya berdoa lagi. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Mimin. Jamah terus kedua lututnya sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah kedua lututnya lagi. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah kedua lututnya. Sekarang sakit di kedua lututnya sudah hilang. Sekarang sudah nggak kaku lagi, bisa ditekuk dengan normal. Dan sekarang apabila bantalan di antara tulangnya sudah kering, sekarang kuasa Tuhan mengalir, membuat normal. Cairan bantalan di antara kedua tulang lututnya sekarang normal. Sekarang dibuat normal dalam nama Tuhan Yesus. Cairan pada bantalan di antara kedua lututnya sekarang sudah normal. Sekarang sudah nggak sakit lagi. Otot-ototnya semuanya juga sudah nggak kaku, semuanya sudah ringan, sudah bisa ditekuk dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk kedua tangannya sekarang sudah normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu apa sekarang gimana? Coba rasakan kedua lututnya, coba jongkok atau bangun. Enggak, Cik, saya tekuk-tekuk ini di atas tempat tidur. Oh iya, gimana sekarang? Terus ini dada, Cik, yang sering senggring-senggring, mungkin ya karena aku tuh punya kelemahan pol kekhawatiran, Cik. Oh iya, saya iya. Oke, saya doakan. Tetapi lututnya gimana sekarang, sudah enak? Sudah. Puji Tuhan ya. Saja kok. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya doa untuk dadanya ya. Setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, saya ikat, saya usir keluar semua dari Ibu Mimin dalam nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas Ibu Mimin. Kasih Tuhan mengalir, mengubah kekhawatiran, kecemasan, diubahkan dengan kasih Tuhan, diubahkan dengan damai sejahtera Tuhan. Turun sekarang atas Ibu Mimin. Dada yang sesak, roh jahat yang bikin sesak dadanya, sekarang saya ikat, saya hancurkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk asam lambungnya sekarang normal. Ibu ada lambung ya? Ibu ada sakit lambung ya? Asam lambung sekarang normal dalam nama ya, sekarang asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus.
lambungmu, dinding lambungmu juga sudah nggak sakit lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir atas Ibu Mimin. Sekarang jadilah kau bebas, sembuh, diberkati, bukan hanya saja sembuh tetapi diberkati. Darah Yesus sudah buka jalan untuk berkatmu, sudah membayar setiap harga dari berkatmu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah membebaskan dan memulihkan serta memberkati anakmu Ibu Mimin dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, Ibu, gimana sekarang dadanya udah nggak sesak? Enak, Ci. Udah enak ya, puji Tuhan. Ya, semangat Ibu Mimin. Ya, mencari Tuhan, banyak memuji Saya Tuhan. doakan sekali lagi, Ci. Untuk? Ci, doakan sekali lagi dilepaskan dari segala dosa-dosa menuju ke kekudusan, Ci. Pikiran, ya. mulut, perbuatan saya. Ya, saya berdoa ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Mimin. Percayalah Ibu Mimin, ketika engkau sudah bertobat, Tuhan itu setia terhadap firman-Nya bahwa Dia akan mengampunimu, sudah mengampunimu. Darahnya sudah mengampunimu, sudah menyucikan, sudah menguduskan engkau. Ya, percaya ya. Saya berkata dengan kuasa Roh Kudus bahwa darahmu, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan engkau. Dan sekarang saya melepaskan berkat Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Turun atas Ibu Mimin, saya impartasikan apa yang saya punya. Yang terbaik yang saya punya cuma satu, haus dan lapar akan Tuhan. Itu turun juga atas Ibu Mimin. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas engkau, sehingga engkau mencari Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Ya, engkau diberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu Mimin ya. Semangat terus dalam Tuhan. Oke, saya disconnect ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk supportnya, untuk tap-tap layar, untuk share, untuk gift-gift, untuk semuanya, untuk komentarnya yang sangat memberkati Kakak Orlan. Terima kasih ya, dan semuanya. Dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom semuanya.